Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, hari ini hari Sabtu, jadi udah nggak ada data penting, langsung aja kita loncat dulu ke BTC, karena gua harus ngasih tahu dulu ini ya. Bener, BTC berhasil bounce di EMA 200 ya, cukup dramatis kemarin sampai ke angka 78.000. Kalau gue lihat mulai ada sedikit euforik nih. Wah, mantap BTC udah lanjut lagi. Gini ya, benar terjadi bounce, tapi kita harus manage our expectation. PR di depan masih banyak ya. Masih ada 87.200, masih ada 89.800 dan banyak lagi. Jadi step by step aja, jangan punya ekspektasi yang terlalu wild begitu ya. Kita tunggu aja day by day apakah dia bisa diklaim atau enggak. Tapi mungkin yang harus kita ekstra perhatikan tuh nanti di weekly, hari Senin ya. Hari Senin apakah Bitcoin bisa weekly close ya di atas dari 89.300. Kalau bisa di atas dari situ, statistiknya di pihak para bulls nih ya. Kenapa di pihak para bulls? Karena historically speaking, saat terjadi retest ke BSB dan berhasil mantul, weekly close-nya di atas dari BSB, dia akan lanjut membuat higher high seperti di sini ya. Lalu contoh lagi seperti di sini ya. Ini udah wah kritis banget, tapi lihat weekly close-nya di atas lanjut mantul. Dan di sini banyak lagi lah, lu bisa terus cari ke belakang ya. Selama terjadi pantulan di BSB itu cenderung membuat higher high. Kalau dekat-dekat ke new all time high, kalau dekat-dekat ke all time high sebelumnya, seringkali membuat new all time high, begitu ya. Nah, tapi kalau jebol lower low, itu yang terjadi 90% lebih ya. Lihat, jebol lower low. Jebol lower low ya. Jebol lower low. Cuman kita nggak tahu sedalam apa. Ada yang bisa 30, ada yang bisa 50, tapi lower low begitu ya. Nah, ya udah, tinggal kita tunggu aja. Jangan disetresin, jangan terlalu optimis, jangan terlalu pesimis, jadilah realis. Kita tunggu sampai datanya menunjukkan kita apa, begitu ya. Oke, Bitcoin dominance masih terus meningkat ya. Hari ini juga meningkat, mulai retest ke EMA 20, kita lihat apakah dia akan reclaim atau tidak. Tapi ya tetap pesan gua satu, stick with 60-40 atau 70-30 untuk BTC-nya ya, tentunya yang mayoritasnya BTC. Kenapa? Karena masih QT. Selama masih QT, jangan berharap dapat altcoin season seperti 2021. Minimal QT harus berhenti dulu ya, seperti di sini nih ya. Nggak QT, dia flat. Kalau flat seperti ini bisa ya, nih lihatin flat seperti ini bisa. Tapi kalau udah masuk ke QT, historically speaking nggak bagus untuk alts. Dah gitu aja ya. Next, kita masuk aja langsung ke komen. Yang pertama dari Bado Kuprut ya, namanya lucu juga Bado Kuprut ya. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini nunggu Bang Toshi upload serasa sangat lama ya. Soalnya saya bingung harus ngapain. Nggak usah bingung, terus di CA ya. Tinggal kita lihat aja safety belt di MA50. Kalau MA50 masih aman ya udah terus aja di CA. Kalau 2 kali weekly close di bawah dari MA50 weekly, nah ya gua sih SOP gue ya gue tutup semua posisi gue. Dan itu pun masih profit sebanyak kalau di daerah situ. Karena lagi-lagi 70-30. Begitu. Ya selain dari itu udah gak usah terlalu banyak dipikirin. Kayak robot aja. Begitu ya. Ini lagi pula gue udah upload sehari 2 kali loh. Ya, wah ini kangennya apa nih? Jangan-jangan kangen sama suara gue. Oke, next. Wah, panjang juga ya. Ini hati-hati ya. Ada beberapa yang scam. Jadi ya kebayang lah kalau scam kan bahasanya kaku ya. Oke, next dari Bro Hari. Teorinya simple ya, pendapat pribadi nih. Saya yakin yang sekarang tarik Bitcoin, 99% mereka pasti akan beli lagi. Mereka akan masuk lagi ke market, otomatis nanti BTC naik lagi. Ya, mungkin jadi maksudnya yang kemarin ada yang, ini mungkin ya, memainkan market gitu mungkin maksudnya ya. Jadi tenang aja, cuma masalah waktu aja, nanti juga bakal naik lagi, nggak usah panik. Kalau BTC yes, gue setuju banget. BTC gue setuju banget, udah berapa kali ya, lo bisa cari ya, ada sampai yang ngitung berapa kali BTC dibilang mati di media ya, di apa sih CNN lah, lalu BBC lah, wah bilang Bitcoin is dead. Itu sampai ada yang ngitung ya. Jadi satu website ngitungin berapa kali BTC dibilang mati dan ya nggak pernah kejadian kan. Ya selama fundamentalnya tidak ada yang rusak ya, selama tidak ke crack gitu, selama tidak ke 51% attack dan lain-lain gitu ya, BTC menurut gua akan stay the same seperti ini. Cuman ya ada momen lagi FOMO, ada lagi momen very bearish gitu, terlalu pesimis gitu ya.
Disinilah kesabaran dan mental diuji. Setuju. Kuncinya saat turun gini jangan pernah jual BTC-nya, mending beli lagi. Selalu ingat kata Om Toshi, berpikirlah jangka panjang. Yes, terutama buat lo yang mikirnya bukan per cycle ya, mikirnya untuk jangka panjang, nggak pakai TA gitu ya, DCA murni, itu bener. Udah, lo nggak usah lihat mau orang ngomong apapun, beli aja, terus beli lagi, beli lagi terus. Mau bearish, mau bullish, ya mau bull market, bear market, mau ada yang ngedukun bakal ke 10.000, ada yang bilang ke 0 lagi kayak zaman dulu, nggak usah peduli, terus beli. Tapi cuma bisa di BTC. Di yang lain enggak. Ya, gua nggak berani di yang lain. Karena even ETH pun masih ada, kasarnya bukan CEO lah ya, disebutnya founder. Tapi ya coba kalau sampai Vitalik tiba-tiba wah ya ngomong ABC, itu bisa ini kan, bisa bergejolak tuh ETH ya. Sementara kalau di BTC ya tidak ada tuh kesannya CEO-nya. Satoshi yang buat pun gitu ya. Setelah dia buat udah dia mundur gitu, dia nggak pegang posisi tertentu, nggak pegang berapa dulu BTC, enggak, itu BTC yang dia punya itu dia mining sendiri begitu ya. That's the beauty of Bitcoin ya. Next dari Suratman, beruntung nemu channel Bang Toshi, bikin adem, mantap ya, harus cari yang adem-adem nih ya. Bukan sebentar lagi, ini udah mulai berjalan ya, ini hari pertama puasa ya, jadi butuh yang adem-adem. Next dari Bro Aina, sempat ini mungkin ya, sempat punya spekulasi itu sih Mak. Berpikir kontrarian, yaitu mungkinnya yang si Trump bermain untuk si tarifnya ini bikin market drop. Tapi gue kesampingkan. Ya awalnya sama, gue juga rada kesampingkan karena gue pikir ya udahlah ya, tarif biasa. Tapi lah kok tambah hari tambah aneh. Iya sama, jujur gue juga kerasa percis kayak Bro Aina. Ngapain maju mundur? Oke, tarif ditunda, hajar lagi. China tambah 10% ya. Ya, setuju ya, memang cukup fishy ya, cukup suspicious ya. Intinya semoga cepat normal kembali, salam tabur tuai. Mantap ya. Next. Dari Bro Teloga, S&P drop IHSG ikut drop ya. Ditambah kebijakan Indo jadi double drop IHSG. Iya sih, pikir-pikir ya. Ini indeks di Indo IHSG ini malah drop jadi double ya. Ada ya kemarin kan ya, otomatis di IHSG pasti ada juga kayak ini ya, ada perbankan dan lain-lain. BRI kan drop nih kemarin, katanya gara-gara investor asing cabut begitu ya. Terus sekarang drop juga gara-gara S&P drop karena korelasi dia. Jadi kayak double resiko dipikir-pikir ya saham-saham di Indo ini, atau lebih mungkin tepatnya indeks di Indo ini kayak double trouble jadinya ya. Ya nggak tahu lah, tapi gue untuk urusan saham gue nggak terlalu ngedalamin ya. Kalau gue punya indeks pun gue nggak beli indeks di Indo gitu. Gue nggak ada IHSG, gue nggak ada IHSG. Gue adanya indeks di luar begitu. So ya gue nggak mau banyak komen lah kalau gue nggak terlalu ngerti juga ya. Next dari Alhu Senusen ya. Peluru sampai habis gara-gara serok di bawah. Keuntungan pakai duit dingin bener-bener nggak stres kok. Harga turun mau beli terus. Yes, yeah, that's the point. Makanya itu aturan pertama. Jangan pakai uang panas. Kalau udah pakai uang dingin tuh adem bawaannya. Ya. Kalau di market nggak adem, aduh susah deh ya. Susah kalau udah pakai duit panas tuh. Lu mau pinter banget juga ujung-ujungnya jadi bodoh gitu. Jadi bego luar biasa. Kenapa? Karena kalau udah pakai emosi tuh logika langsung ditarik tuh kursinya. Kalau lu pernah nonton film Disney si Inside Out tuh ya, nah yang duduknya tuh ya dari logika langsung diganti ke perasaan tuh. Kalau udah kayak gitu anjur dah trading ya. Next dari calon pengusaha Matoshi, saya all in di BTC untuk masa tua, gimana menurut Matoshi? Wah ini ada yang jawab nih, ini bro atau sis nggak tahu, soalnya bisa endang bisa endang nih ya. Bokap gue pernah ngomong, soalnya endang sama endang ini ditulisnya sama, cuman kalau cowok sama cewek dibacanya beda ya. Kata Bung Toshi, DCA kecuali lump sumnya di ruang kapitulasi, beli sebanyak-banyaknya kapitulasi aja, sebaiknya dibagi juga. Ya tetap intinya lebih bagus DCA. Kalau sampai mau lump sum itu cuma kesempatannya tuh sangat sebentar di market ya. Secara teori cycle-nya ya cuma di antara tahun bear market sama tahun accumulation ya, di antara situ tuh ya. Dan itu biasa terjadi di kuartal 4 juga ya. Nah, teori 28 November juga tuh. Ya nanti deh ya, nanti sekarang bahas itu nggak akan ada yang tertarik ya. Nantilah kalau sudah waktunya kita akan bahas detail. For now ya di hold dulu aja, kita akan bahas nanti untuk teori cycle dan teori 28 November ya. Oke. Nice. Next dari Muhammad Faris. Salam Bang Toshi. Saya dah dapat semula keuntungan saya lebih lagi ya.
Oh, ini kayaknya orang Malaysia mungkin ya, nggak tahu nih. Lebih lagi, tak sia-sia saya jual semua Bitcoin sebelum dump dan beli di bottom semalam. Saya dah beli semua Bitcoin dan hari ini untung semula. Apapun selama salam 3 golden rules. Mantap ya, 3 golden rules. Jadi untuk TP lagi-lagi setiap orang bisa berbeda-beda cara SOP TP-nya. Yang penting kalau keluar ya di TP kayak Bro Muhammad Faris ya. Keluar SOP TP waktu itu ya TP, terus akumulasi lagi ya. Nah, sekarang ya tinggal nanti saat sudah waktunya profit ya profit sendiri. As simple as that ya. Mantap. Next dari Bro Kopin. Bravo Bang Toshi, DCA is king. Yes, ya ternyata kemarin adalah saat terbaik untuk DCA di minggu ini. Saya mensinyalir ini mungkin adalah ulah Trump sengaja bikin market turun untuk bisa beli di harga rendah. Ya, itu kita sempat bikin ini ya, pembahasannya. Cukup suspicious jujurnya ya. Apalagi dengan permainan tarifnya si Trump kemarin tuh kayak maju mundur cantik begitu ya, menyebalkan sekali itu. Ya, itu apa ya dulu ya? Maju mundur cantik itu apa ya? Kayak pernah dengar ya. Ya itulah pokoknya ya, gue kayak pernah dengar dari nyokap gue, itu apaan ya? Terlepas dari apapun, pedoman 3 golden rules dan DCA adalah jurus terbaik untuk di situasi market ini. Pola masih sama, ini masih di halving year. Salam tabur tuai, mantap ya. Fakta, data, statistik ya. Wah, thank you Bro Kopin ya. Ini super thanks-nya tentunya akan sangat membantu seperti yang kita sudah sering bahas ya, bahwa di TCI tidak ada sama sekali pemungutan biaya ya. Jadi nggak ada kelas VIP, nggak ada materi VIP ya, semuanya for free. Jadi super thanks lalu bagi lu yang menggunakan link reflector di bawah itu sangat membantu perkembangan dari TCI dan semuanya bentuknya sukarela. Jadi ini sangat membantu, thank you ya. Jadi sangat membantu dan sekali lagi thank you ya. Love it. Next dari Nathaniel Alberto. HODL itu artinya hold on for dear life. Oh ya, itu akronimnya ya, akronim setelah si meme itu ya. Jadi bukan dari typo dan memes dan apalah tadi kata abang. Ini researchnya setengah matang nih berarti ya. Ini coba kita lihat ya, ada jawaban dari Bro Cryptomania. Sekarang benar jadi akronim. Tapi HODL itu awalnya memang dari typo. Jadi dari typo jadi meme, sekarang dijadiin akronim. Coba researchnya sampai beres, Bang. Iya. Itu yang benar ya. Jangan percaya gua. Kita lihat Google ya. Apa HODL? HODL meaning ya. HODL meaning. Kita coba cari di sini ya. Emang benar dia akronim ya. Tetapi originnya memang dari misspelling. Tuh, misspelling dari hold di 2013 ya. Di Bitcoin Forum ya. Gua lupa spesifik di forum apa. Gua pikir di Reddit, ternyata di Bitcoin Forum ya. Nah, term ini jadi populer dan sekarang jadi akronim. Begitu. Jadi awalnya memang ini dulu misspelling dulu jadi meme, udah jadi meme saking populernya jadi akronim. Begitu ya. Nah, untuk Bro Nathaniel ya, gini, kalau belum yakin ya, itu mungkin lu boleh tambahin belakangnya correct me if I'm wrong. Begitu. Ini nggak tahu nih, apakah ini generasi sekarang atau gimana ya? Kalau soalnya kalau zaman gua dulu ya, zaman Kaskus, waduh Kaskus ya. Itu kalau misalkan lu ngasih data tertentu, misalkan lu mau nge-review nih ya, ada orang lain yang ngasih data A. Oh enggak nih, harusnya bukan A nih, B menurut gua. Ya, ini data yang gua punya. Nah, lu udah kasih, di bawahnya kasih apa? Correct me if I'm wrong. Atau sering kali orang-orang ngomong lu cemiwiu, katanya cemiwiu ya. Yang nggak tahu nih, anak-anak zaman sekarang tahu nggak cemiwiu ya. Ya tapi intinya itu, ya karena gini, ini jadi ada dua hal nih menurut gua. Yang pertama, ini berarti Bro Nathaniel untuk research gimana nih? Ini lu literally setelah akronim di bawahnya langsung ada origin. Lu cuma baca satu paragraf aja. Waduh, ya kalau researchnya seperti itu, gimana caranya nanti mau nge-research kripto? Gimana caranya mau nge-research teori cycle? Gimana mau nge-research kenapa Bitcoin berharga? Gimana mau nge-research altcoins apa yang punya beneran utility? Ini bahaya nih. Dan yang kedua mungkin urusan ini nih ya. Jadi bukan dari typo dan memes atau apalah itu ya. Nah, jadi gini, kita tuh harus selalu ya punya sedikit di otak kita tuh berpikir bahwa ini mungkin salah nih. Ya, ada kemungkinan data yang gue punya tuh nggak lengkap. Begitu. Nah, itu harus kita selalu sadari. Nah, kalau lu nggak sadari hal itu, ya jadilah kayak seperti dulu tuh ya. Banyak kan para influencer yang bilang, wah ya, oh, PD-nya luar biasa, sangat meyakinkan. Berapi-api ngomongnya ya. Saya deklarasi altcoin season sekarang. Yang nggak percaya katanya tolol miskin ya. Lu 3 generasi aja digabungin nggak akan sekaya gua katanya ya. Taunya salah total kan. Sampai sekarang tidak terjadi altcoin season ya. Nah, itu gua nggak ngerti apakah mungkin
dari ini, apakah mungkin dari para ya mungkin generasi sekarang banyak nonton influencer-influencernya seperti yang itu gitu ya, yang terlalu pede tapi ujung-ujungnya salah juga atau gimana nggak ngerti ya. Karena kalau zaman gua dulu udah kayak tua banget ya. Tapi ya bener sih, zaman gua dulu ya orang tuh lebih cenderung punya rasa berpikir bahwa ini gua ada kemungkinan salah nih. Data yang gua kasih mungkin gak lengkap dan lain-lain gitu. Tapi nggak tahu zaman sekarang orang kayaknya terlalu overconfident mungkin nggak ngerti lah ya. Ya mungkin karena ini background gua dan Sato tuh kita lucunya dua-duanya sama pernah masuk tim debat dan tim debatnya juga itu dulu tim debat ini Inggris gitu. Jadi ya kita memang diajarin dari dulu kalau lu cari data tuh nggak boleh setengah-setengah karena kalau lu cari data setengah-setengah lu dibantai begitu. Dan gue pernah ngerasain dibantai dulu tuh. Wah, data lu salah gini gini gini, lihat nih source gue dibugilin langsung tuh di depan panggung ya. Ya tapi itu ngebentuk gue jadi apa? Ngebentuk gue untuk selalu bertanya lagi nih gue dapat satu artikel tentang begini. Bener nggak nih artikel? Coba gue recheck lagi. Oke, udah beberapa artikel sama, oke. Kita boleh punya pendapat yang didasarkan dari beberapa data itu. Nah kayak gitu. Ya, jadi untuk Bro Nathaniel ya mungkin ya ini saran aja gitu ya, saran aja. Kita harus selalu punya berapa persen di otak kita bahwa ini mungkin data yang gue punya tuh nggak lengkap. Dan yang bikin gue deg-degannya apa? Lu ini literally tinggal turun sedikit loh ya. Lu cuma tinggal nyari hodl apa artinya, langsung ada originnya. Nah tapi lu bisa dengan gampang ngomong salah, itu salah ya. Ayo, come on guys, researchnya itu nggak boleh cuma asal ya. Jangan cuma kalimat pertama lu baca udah gitu, oh udah, gue tuh udah tahu semua. Nggak bisa kayak gitu ya, hati-hati. Mindset seperti ini bisa berbahaya ya. Ya mindset seperti ini yang bisa gampang kena janji manis ya, janji manis dari para dukun begitu karena nggak mau baca lebih dalam begitu ya. Next dari Bro Harjono. Kalau tebak-tebakan kapan altcoin season terjadi, bulan Oktober, bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, jatuh-jatuhnya lama-lama pasti ketebak juga altcoin seasonnya terjadi. Yes, bener ya. Enak banget kan? Dari Oktober tuh ada tuh dulu dukun ya. Oktober, oh enggak, salah. November, enggak, Desember yang bener. Januari, true recovery, pale lu true recovery ya, malah makin hancur ya. Seperti main kuda bisik atau Family 100 dong katanya. Waduh gua nggak tahu nih kuda bisik sama Family 100 apa. Tapi ya intinya itu. Kalau tebak-tebakan enak banget ya, tinggal geser gitu ya. Ya kan intinya satu sebenarnya. Intinya sih ya yang penting sudah masuk dulu duitnya ke kantong. Ya kan orang udah pernah masuk dulu ke grupnya, udah suruh bayar ya. Kalau udah bayar ya udah, nanti tinggal ngarang indah aja ke belakangnya apa. Next dari Normantan. Sayang banyak yang panik. Bodoh. Buru-buru TP sampai mentok-mentok padahal gerak naik terus ya. Gini, bukan bodoh, mungkin panik begitu. Kalau panik karena tidak tahu dulu sekarang sih nggak masalah. Itu artinya belum tahu. Nah, kok bodoh tuh apa? Udah dikasih tahu, dablek. Dikasih tahu statistiknya, dikasih lihat statistiknya, nggak percaya. Wah, enggak. Saya pokoknya percaya sama perasaan saya aja. Itu bodoh. Tapi kalau belum tahu tuh bukan bodoh. Begitu ya. Oke. Next, dari Who Are You? Awal bulan Maret, awal bulan puasa. Disambut dengan market hijau meski sempat pesimis. Namun Alhamdulillah, market kembali positif dan awal puasa bisa sedekah 1 ton beras. Wow, mantap ya. Sedekah 1 ton beras dari cuan XRP ya. Ya jadi buat yang bilang, wah nggak guna kripto tuh nggak ada gunanya. Wah ini Bro Who Are You membuktikan ya 1 ton nggak main-main ya. Wah keren. Terima kasih kok. 8 hari lalu dan bahas untuk si SEC Spot XRP ini kayaknya kita pernah bahas deh ya di beberapa DCWT lalu ya, di mana SEC udah stop untuk nge-probe si Ripple ya, dan si Ripple ini pun sudah di-acknowledge untuk spot ETF-nya oleh oleh SEC bukan approve ya, udah di-acknowledge dan dalam proses untuk approval begitu. Terakhir kali untuk spot Bitcoin, spot ETH juga ya, itu sama ada acknowledgement dulu begitu. Jadi kita udah pernah bahas sebenarnya beberapa gue lupa tepatnya kapan, cuma kita pernah bahas lah ya. Overall good dan ini bisa menjadikan pintu untuk para institutional investor masuk ke Ripple atau XRP gitu ya. Oke. Next, kita akan langsung aja masuk ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi.
Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB posisi long kita sudah dalam keadaan profit ya, walaupun rada sport jantung sedikit di sini ya. Retest 1, retest 2 di angka 598,3. Posisi long profit sebesar ya 1% lebih sedikit lah ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya di angka 607,8 ya. Oke, untuk posisi spot ada di angka 598,3, 574,9, dan 506,1. Bagi lu yang pasang tiga-tiganya kena semua nih. Kalau lu beli di situ sekarang dalam keadaan profit sih, at least 3 posisi ini ya. Ya pokoknya intinya satu ya. Ingat 70-30 ya. Dan terus DCA aja begitu ya. Next, OM. Untuk OM kita bisa di sini posisi posisi short kita profit ya. Retest 1, retest 2 kemarin di tanggal 28 Februari kebuka posisi short dan kena target TP di angka 7,227 ya. Artinya profit sebesar 4,65%. Asik ya. Oke, selanjutnya yang ketinggalan gimana nih Bang? Boleh buka posisi short, tapi retest ketiga itu lebih beresiko ya, bisa aja nggak nyampe turun ya. Jadi buat lo yang buka posisi short di sini setelah retest ketiga ini, ingat resikonya sedikit lebih besar dibandingkan retest kedua ya. Nah, posisi short ini target TP-nya bisa 2 nih. Lo mau lebih konservatif boleh di EMA 20, lebih agresif boleh di angka 7,227 ya. Posisi spot EMA 20 dan juga 7,227 karena cukup dekat ya, jadi confluence. Lalu di 6,16 dan MA 50 ya. Next, Solana. Untuk Solana ini cukup cepat kejadiannya ya, tapi bagi lo yang mungkin bangunnya juga cukup pagi ya, udah dapat posisi short dan udah profit ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 148,42. Retest pertama terjadi kemarin tanggal 28 dan retest kedua terjadi tadi pagi ya. Nah, posisi shortnya ini kita sudah profit sebesar 2,87% ya. Nah, selanjutnya untuk posisi long ya kalau sampai daily close di atas ya. Tapi kita tunggu besok dulu aja deh baru kita bahas detailnya. Kalau taunya jebol kan ya buat apa dibahas ya. Oke, posisi spot ada di angka 144,14, lalu di angka 133,8 dan di 127,46 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.